Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bakal mengerjakan tugas pertemuan 2, di mana mahasiswa mengerjakan dan mengimplementasikan materi yang ada di pertemuan 3, yaitu mengerjakan contoh 1, contoh 2, contoh 3, dan menghilangkan index.php. Kedua, mengupload file-file project latihan ke repository GitHub. Pertemuan ketiga yaitu mempelajari tentang model, view, dan controller. Pembelajaran pertemuan ini meliputi tentang pengertian, maksud, dan konsep dari MVC, disertai contoh penggunaan mulai dari controller saja, kemudian controller dengan view, dan contoh menggunakan controller, view, dan model. Pada pertemuan ini juga dijelaskan tentang aturan dalam membuat MVC, menentukan controller standar default, menghilangkan indeks PHP, pembuatan file .htaccess, dan bagaimana mekanisme pengirim nilai antara model, view, dan controller. Tujuan dari pembelajaran yaitu pada bab ini diharapkan mahasiswa dapat memahami secara detail tentang pembuatan dan penggunaan komponen model, view, controller yang merupakan kunci utama dalam menggunakan framework kode Igniter. Pengertian MVC. Pada pengertian kode Igniter di atas, tadi dijelaskan bahwa kode Igniter menggunakan metode MVC. Pada itu, MVC kita juga harus mengetahui apa itu MVC sebelum masuk ke lebih jauh dalam belajar kode Igniter. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Pertama, model. Model adalah kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Model juga dapat didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database, seperti misalnya pengambilan data dari database, menginput, dan pengolahan database lainnya. Semua instruksi atau fungsi yang berhubungan dengan pengolahan database diletakkan di dalam model. Sebagai contoh, jika ingin membuat aplikasi untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, maka dapat memodelkan objek lingkaran sebagai kelas model. Sebagai catatan, semua model harus disimpan di dalam folder application model. Kedua, view. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user pada browser. Tampilan dari user interface dikumpulkan pada view untuk memisahkan dengan controller dan model, sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman website. Ketiga, controller. Controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi, user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya, data yang tersimpan di database diambil oleh controller dan kemudian controller pula yang menampilkannya ke view. Jadi, controller lah yang mengolah instruksi. Nah, contoh pertama, penggunaan hanya menggunakan controller, yaitu bikin sebuah file dengan nama latihan 1 dan disimpan di application controller. Application controller latihan 1 dan ketik seperti ini. Nah, jika ingin melihat hasilnya seperti apa, maka kita tinggal mengetik localhost pustaka rafli index.php latihan 1. Maka hasilnya seperti ini. Selamat datang, selamat belajar web programming. Nah, yang kedua itu kita membuat sebuah file lagi di model dengan nama model latihan 1.php. Application, cari model.
models, bikin sebuah nama model latihan 1. Nah, tik seperti ini. Nah, selanjutnya kita mengubah latihan 1 tadi menjadi seperti berikut. Lalu kita pergi ke model, membuat nama file dengan nama model underscore latihan 1.php. Nah, isinya seperti berikut. Lalu kita pergi ke view, membuat file dengan nama view latihan 1.php dengan isinya seperti berikut. Nah, habis itu kita save semuanya. Kalau kita mau lihat, kita tinggal klik aja localhost pustaka dengan nama kalian masing-masing, /index.php /latihan 1 /penjumlahan /2 /6. Maka hasilnya seperti berikut. Sekarang kita menentukan controller standar. Controller standar adalah controller yang akan dipanggil secara otomatis ketika user tidak menyertakan nama controller di dalam URL. Contoh penulisan URL seperti berikut. Nah, pada contoh permintaan di atas, kita tidak menyertakan nama controller yang akan dipanggil. Permintaan tersebut akan memanggil controller standar yang sudah didefinisikan oleh kode igniter dan akan memberikan hasil seperti pada gambar 3 pada pertemuan 2. Controller standar dapat ditentukan sendiri sesuai dengan keinginan, yaitu dengan cara melakukan konfigurasi pada varroot.php yang terletak pada folder application, config, cari baris kode berikut. Kita ke application, config, lalu ke root php. Nah, kita ini default controller jadi welcome. Ubah kata welcome sesuai keinginan kalian. Default controller. Nah, habis itu di save. Sekarang kita menghilangkan index.php pada kode igniter, yaitu terletak pada application config di config.php. Ini kita ke bawah, paling bawah. sconfig index patch index.php.
Nah, kita hapus indeks PHP-nya. Di situ kita save. Setelah menghapus indeks, selanjutnya membuat file .htaccess pada direktori kode igniter. Caranya buat file baru dengan nama .htaccess tanpa diberi ekstensi, karena .htaccess merupakan file yang tidak berisi file yang tidak berekstensi, diawali dengan tanda titik. Setelah membuat file .htaccess, kita copy aja ini. Nah, kalau misalkan htaccess-nya sudah seperti ini, untuk htaccess-nya kan tadi ada di dalam view ya kalau nggak salah. Nah, kita pindahin nih dia jadi di luar si pustaka Rafli ini, di dalam folder di luar pustaka Rafli ya, jangan di dalam view. Nah, baru dia bakal bisa localhost pustaka Rafli tanpa menggunakan indeks PHP. Baru bisa dia. Nah, sekarang kita ke contoh 5. Buatlah sebuah view baru, beri nama view from mata kuliah.php. Kemudian simpan dalam folder application view. Folder application view. Kita buat nama view from mata kuliah.php. Ini untuk scriptnya kita copy aja. Nah, script data membentuk sebuah tampilan form input data yang akan disubmit kemudian diproses ke sebuah controller. Untuk kita perlu membuat controller terlebih dahulu, beri nama mata kuliah.php. Ke application controller. Beri nama mata kuliah. Lalu kita dalam controller di atas, data yang diinput pada form input mata kuliah dimasukkan ke dalam variabel yang bertipe array yang diberi nama $data, dan variabel array ini memiliki 3 komponen array, yaitu kode, nama, SKS. Kemudian nilai dari elemen-elemen array yang tadi akan dikirim kembali ke view dengan perintah $this load view data mata kuliah $data. Jadi kita perlu membuat sebuah view baru lagi, beri nama view data mata kuliah.php, kemudian simpan dalam folder application view.
kita bikin view data mata kuliah. Nah, kalau udah kita save.